Kebijakan ekonomi internasional di negara Indonesia, khususnya ekspor dan impor, dirancang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, melindungi industri domestik, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebijakan tersebut. 1. Kebijakan ekspor. Promosi ekspor dengan pemerintah Indonesia aktif mempromosikan produk ekspor melalui berbagai program dan pameran internasional untuk meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar global. Dan insentif ekspor dengan terdapat berbagai insentif bagi eksportir seperti pengembalian pajak dan fasilitas kredit untuk mendorong peningkatan volume ekspor. Kedua, ada kebijakan impor. Pengendalian impor dengan pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat, termasuk penggunaan tarif dan kuota impor, dan standar dan regulasi dengan menerapkan standar kualitas dan regulasi yang ketat untuk barang impor guna melindungi konsumen dan memastikan keselamatan produk. Ketiga, ada kebijakan moneter dan fiskal. Stabilitas nilai tukar dengan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah berperan penting dalam perdagangan internasional, mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor, dan dukungan fiskal dengan anggaran negara dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Indonesia memiliki berbagai produk yang diekspor ke Belanda seperti minyak kelapa sawit, kopi, rempah-rempah, ikan, dan produk olahan lain-lainnya. Belanda merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang sangat terbuka dan terintegrasi dalam perdagangan internasional dengan pelabuhan utama seperti Rotterdam yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Belanda juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional global. Belanda memiliki kebijakan ekonomi internasional yang berfokus pada pengaturan ekspor dan impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan perdagangan. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan. 1. Tarif dan pajak impor. Tarif spesifik dengan pajak tetap yang dikenakan per unit barang yang diimpor. Contohnya, pajak tertentu untuk setiap barel minyak. Dampaknya yaitu penggunaan tarif ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dengan meningkatkan biaya barang impor sehingga barang lokal menjadi lebih kompetitif. Kedua, ada subsidi ekspor. Pembayaran yang diberikan kepada perusahaan yang mengekspor barang. Subsidi ini bisa berbentuk spesifik atau ad valorem. Tujuannya mendorong perusahaan untuk mengekspor lebih banyak dengan mengurangi biaya mereka sehingga meningkatkan daya saing produk Belanda di pasar internasional. Dampaknya, meskipun dapat meningkatkan ekspor, subsidi ini juga dapat menyebabkan harga barang di pasar domestik meningkat. Pembatasan impor. Kuota impor dengan pembatasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor ke Belanda. Ini biasanya dilakukan untuk melindungi industri lokal dari persaingan luar, dan lisensi impor dengan hanya perusahaan tertentu yang diberi izin untuk mengimpor barang tertentu, seperti keju di Amerika Serikat yang juga dapat diterapkan di Belanda untuk produk tertentu. Keempat, ada subsidi kredit ekspor. Subsidi yang diberikan dalam bentuk pinjaman yang lebih murah kepada pembeli barang ekspor. Tujuannya untuk memudahkan akses pembiayaan bagi pembeli luar negeri sehingga meningkatkan volume ekspor dari Belanda. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Belanda dengan cara melindungi industri domestik, mendorong ekspor, dan menjaga keseimbangan perdagangan. Melalui pengaturan yang tepat, Belanda berusaha untuk tetap kompetitif di pasar global sambil memastikan keberlanjutan ekonomi domestiknya. Belanda juga sebagai anggota Uni Eropa berpartisipasi dalam kebijakan perdagangan Uni Eropa yang memfasilitasi akses pasar bagi produk Belanda dan mendorong liberalisasi perdagangan. Meskipun Belanda mendukung perdagangan bebas, terdapat kalanya kebijakan proteksionis diterapkan untuk melindungi industri domestik, terutama dalam konteks krisis ekonomi.